Gewa Atlana Shamayim Latui Hamalo bak duplikat dari ayahnya Glenn Fredly. Semuanya mirip dengan mendiang Glenn dari ujung rambut hingga ujung kaki. Dan yang paling menonjol adalah darah seni ayahnya mengalir di tubuh Gewa. Gewa begitu hafal lagu-lagu milik Glenn. Salah satu tembang yang begitu lekat adalah Itu Saja. Caramu naktaku, Caramu memelukku, sungguh tak biasa. Karena kecintaannya pada musik, Mutia sengaja memasukkan Gewa kursus vokal. Dan menariknya, guru vokal Gewa merupakan guru vokal mendiang ayahnya dulu. Benarkah Mutia mengarahkan Gewa untuk menjadi the next Glenn Fredly versi wanita? karena dia seneng nyanyi-nyanyi, di rumah juga seneng nyanyi-nyanyi, seneng nari-nari. Pokoknya seninya itu bener-bener kental banget di dirinya dia gitu. Jadi ya kalau aku happy-happy aja gitu, selagi dianya happy, selagi dianya nyaman dan mau gitu, ya udah terserah dia aja. Iya, dia seneng banget, dia seneng, anaknya seneng perform, dia seneng nyanyi. Sekarang juga udah apa deh, Les vokal. les vokal. Iya, les vokalnya dulu gurunya Glenn, sekarang latih Gewa. Gewa tumbuh besar hingga saat ini tak merasakan kasih sayang Glenn. Namun Mutia mampu memposisikan diri sebagai ibu sekaligus ayah untuk Gewa. Tak mudah memang menjadi orang tua tunggal. Lantas benarkah selain mengarahkan, Mutia juga sangat protektif terhadap Gewa? Ya happy lah gitu, dia juga anaknya baik, nggak rewel. Dari dulu memang dia anaknya mandiri banget, nggak pernah rewel sama sekali, nggak pernah ngerepotin gitu, nggak pernah tantrum juga. Nggak nyangka udah segede ini. Dulu kan masih bayi gitu kan, baru aja kemarin 6 tahun yang lalu dia lahir gitu. Dia usianya berapa dek? 6 tahun. Saking protektifnya, semua kebutuhan Gewa yang ditaruh di tas kesayangannya sudah disiapkan Mutia. Lantas, apa sih isi tas Gewa? Benarkah ada barang-barang istimewa di dalam tasnya? Aku mau tahu dong Gi, kamu bawa apa aja sih di tas kamu? Kita buka. Ini tasnya beli di mana sih Gi waktu itu? Thailand. Waktu di Thailand ya. Pertama aku bawa boneka kapibara, Ada iPad. Ada apa ini? Ini apa? Ini makanan cilok. ya Beli kapan? tadi Oh ya? Bawa apa lagi? botol minum, Udah gitu aja isinya. Oh masih ada. Apa lagi? masker, Masker. Wajib banget pakai masker. soalnya takutnya kena orang batuknya. Oh, kena orang batuknya karena Gewa lagi batuk juga kan. Takutnya nular gitu. Senang tampil di muka umum hingga memiliki suara yang khas di usianya masih belia, bocah yang bercita-cita ingin menjadi dokter dan penyanyi itu sudah memiliki lagu. Lagu bertajuk Ayah Aku Ingin Cerita itu seolah menyiratkan rasa rindu Gewa kepada mendiang ayahnya begitu pekat. Ayah, aku ingin bercerita, cerita ini. Dikenal sebagai YouTuber terkaya dan pastinya selalu memberikan fasilitas mewah untuk Moana, anak sematawayangnya mulai dari mobil hingga rumah mewah senilai miliaran rupiah. Tak hanya itu, Ricis pun kerap mengajak Moana main di playground hingga belanja barang mewah di mall. Ibu ini deh, ada yang power ya deh. Pas mana mau ditolong pakai baju ini aja. Oh boleh kalau pakai baju lawan. Coba dulu. Tuh kan ini tapi bawah juga. Really? Ye, cobain dulu. Coba dulu ya. Teman-teman mau pakai tawa sayapnya. Wah. Wih. Look good. So pretty.
Namun di balik kemewahan yang diberikan Ricis untuk putrinya, diam-diam juga mulai menanamkan kesederhanaan ke Moana sejak kecil. Adik dari Oki Setiana Dewi ini seolah tak gengsi mengajak Moana belanja mainan di pedagang yang tengah lewat di depan sebuah gang. Dan yang paling bikin netizen terharu, Ricis memberikan uang lebih dari harga mainan yang dibelinya. Ada banyak bro. Yang putih. Boleh. Ambil mau yang mana ambil? Bilang bapak, mau ini bapak. Bapaknya yang ambilin. Balon pak, tolong pak. Balon. Ya. Balonnya berapa ditanyain? Yang ini. Ball. And then? Finish. Sebelumnya, Moana juga kepergok membeli ikan hias di pedagang ikan di pinggir jalan. Mana Mon? Yang mana lihat coba? Mana? Yang dua ini. Itu nggak bisa kalau itu. Nggak bisa itu. Which one? Kenapa deh? Ini. Yang campur warna campur. Yang campur warnanya. Sama gapi aja nih, sama ini nih, gapi itu bagus. Mas. Masukin mas lagi. Sebagai ibu, Ricis ingin menanamkan sejak dini perihal arti kesederhanaan serta mengajarkan untuk selalu berbuat kebaikan. Ricis pun kerap deep talk dengan Moana perihal tentang kehidupan meski usia Moana masih kecil. Karena aku juga ngajarin anak aku, mungkin orang-orang bilang terlalu dini ya untuk mengingat kematian sama anak-anak, tapi aku diajarin sama orang rumah, sama keluargaku juga, berapapun usia kita harus tetap selalu mengingat kematian, karena dengan begitu kita bisa terus berbuat kebaikan dan kita hidup hari ini seolah-olah besok kita telah tiada. Jadi emang kita harus selalu mengingat kematian. Dan sayang dengan para keponakannya, bahkan Ricis rela memberikan koleksi mainannya untuk keponakannya yang ada di Mesir, yakni anak dari sang kakak Oki Setiana Dewi. Ya, keroyalan Ricis memang tak perlu diragukan lagi. Bisa jadi karena kebaikan dan keroyalannya, Ricis selalu banjir job hingga membuatnya banjir pundi-pundi rupiah, hingga mampu membangun rumah mewah untuk Moana yang rencananya habis lebaran nanti akan ditempati. Alhamdulillah udah hampir mau jadi, insya Allah setelah lebaran kita pindah kalau Allah meringankan dan mengizinkan kita pindah, mudah-mudahan. Berapa persen lagi Cis? Ya udah mau selesai, aku nggak tahu persennya, cuma alhamdulillah udah mau selesai. Semua kebaikan di dunia. Ayu Ting Ting kembali tumbang. Baru saja menggelar tasyakuran 7 bulanan kehamilan Syifa adiknya dan disawer puluhan juta saat nyanyi di suatu acara, kondisi Ayu langsung drop. Tubuhnya mendadak mengalami demam tinggi, tensi darahnya rendah hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif. Iya 6,3 bagus. Alhamdulillah. Semua nggak ya. Perutnya nggak. Kabar sakitnya Ayu pertama kali dibagikan oleh Umi Kalsum lewat unggahan di Instagram. Dalam unggahan fotonya, nampak Ayu terbaring lemah di rumah sakit dengan selang infus terpasang di tangan kirinya. Dalam captionnya, Umi Kalsum menilai sakit Ayu ini sebagai teguran agar Ayu mau beristirahat. Umi juga mengungkapkan jika kini kondisi Ayu berangsur membaik, tapi tubuh Ayu masih sangat lemah dan masih harus dirawat di rumah sakit. 150. Rendah ya? Kondisi Ayu tersebut cukup membuat Ivan Gunawan khawatir, apalagi Ayu cukup sering masuk rumah sakit. Seperti 7 bulan lalu, Ayu sempat jatuh sakit dan dirawat di rumah sakit yang sama. Sakit, iya. Saya juga nggak ngerti kenapa ya jadi lemah banget. Karena kemarin baru habis rekaman sama aku, kayaknya masih baik-baik aja, tapi ternyata kayaknya sakitnya ditahan gitu. Sekarang dirawat sih. Kalau sakitnya nggak tahu. Belum, aku belum nanya. Ya mungkin niat jenguk ada. Kayaknya mudah-mudahan besok sembuh ya, jadi nggak usah dijenguk gitu. Kalau dijenguk takutnya malah jadi lama. Gitu. Walaupun terbaring lemah, Ayu masih saja ingin membahagiakan asistennya yang berulang tahun dengan memberikan kejutan.